Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan atas setiap kemurahan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, agar karakter kami semakin hari semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari terjemahan baru 2, Amsal 27 ayat yang ketiga. Demikian sabda Tuhan. Batu itu berat dan pasir pun berat, tetapi lebih berat daripada keduanya adalah kekesalan terhadap orang bodoh. Tema renungan saat ini adalah mengontrol emosi. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu ketika Erika menyimpan kekesalan dan kemarahannya terhadap perkataan Liz. Namun sayangnya Liz tidak menyadari bahwa perkataan dan sikapnya telah melukai dan membuat kesal Erika. Beban perasaan kesal ini membuat Erika merasa tidak nyaman jika berada satu ruangan dengan Liz. Sementara itu Liz berlenggak-lenggok dengan bebas tanpa ada ganjalan. Dalam hal ini perasaan Erika terlalu sensitif sehingga hatinya tersakiti atau kesal terhadap perkataan Liz. Sebaliknya Liz kurang peka sehingga ia tidak menyadari bahwa perkataannya yang tidak bijaksana telah membuat hati Erika kesal. Bukankah kita sering berlaku seperti Erika yang terjebak dengan beban berat dan perasaan kesal? Kita kesal terhadap seseorang yang tidak merasa telah menyakiti kita. Kita bergulat sendiri dengan kemarahan dan kekesalan kita. Bukankah beban perasaan seperti ini adalah sebuah kebodohan? Kita pun sering terjebak dengan sikap Liz yang tidak sadar telah menyakiti dan membuat kesal orang lain. Saudara yang terkasih, Salomo menuliskan, batu berat dan pasir pun ada beratnya, tetapi lebih berat dari kedua-duanya adalah kekesalan terhadap orang bodoh. Firman Tuhan ini memberikan hikmat baru sehingga kita menyadari betapa bodohnya menyimpan kekesalan terhadap seseorang yang bodoh, yaitu orang yang tidak peka ketika sikap dan tutur katanya telah membuat orang lain kesal. Tuhan memperlengkapi kita dengan hikmat-Nya untuk menyikapi dengan benar setiap perlakuan yang kita terima, agar kita tidak menjadi orang yang bodoh karena mudah kesal. Mempertahankan kebahagiaan adalah nomor 1. Perkataannya ini memberikan inspirasi bahwa kebodohanlah jika kita menggantikan kebahagiaan kita dengan perasaan kesal. Bodohlah jika mengubah kekesalan menjadi beban kehidupan kita. Mari, berlambatlah untuk cepat merasa kesal. Artinya, jangan mudah kesal atau tersinggung. Saudara yang terkasih, kita juga perlu belajar untuk tidak menyakiti hati orang lain. Belajarlah untuk bertutur kata dengan baik. Sebisa mungkin hindari perkataan yang tajam dan keras. Belajarlah untuk menguasai emosi sehingga tidak mudah lepas kontrol atas perkataan dan sikap kita.
Belajarlah untuk peka terhadap perasaan orang lain. Ingatlah firman Tuhan ini. Sekalipun ada emas dan permata banyak, tetapi perhiasan berharga ialah bibir berpengetahuan. Dengan demikian, berjaga-jagalah di pintu bibir kita, karena lidah dapat berubah menjadi tikaman pedang atau menjadi pohon kehidupan. Saudara yang terkasih, mari membiasakan diri untuk mengendalikan lidah, supaya setiap perkataan kita dapat mendatangkan berkat bagi sesama kita. Dan janganlah kita mudah kesal yang akhirnya dapat merugikan diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk mengontrol emosi, sehingga kami tidak lekas marah terhadap orang bodoh yang membuat kami kesal karena sikap dan perkataannya. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan untuk seluruh aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon penyertaan dan pertolongan Tuhan. Berikanlah kesehatan kepada kami ya Tuhan, dan juga kepada orang-orang yang kami kasihi. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami lemah fisik atau sakit. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk menjamah dan menyembuhkannya. Demikian juga berkatilah bangsa dan negara kami, terutama para pemimpin yang Engkau percaya untuk memimpin negeri kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat dari surga, sehingga setiap keputusan dan apapun yang dikerjakannya seturut dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.